Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini kita melihat terutama di sosial media marak sekali serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai prestasi dan juga bukan hal yang berprestasi dari Anies Baswedan. Misalnya saja kita mendengar adalah permasalahan sampah, badai sampah di Jakarta. Kemudian juga soal kualitas udara di Jakarta yang buruk. Nomor 2 buruk di dunia. Kemudian juga ada permasalahan lainnya, misalnya saja soal gugatan terhadap sejumlah perusahaan yang sudah pilot dari penyedia bus Transjakarta, pemirsa. Lantas sebetulnya apakah memang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini minim prestasi atau justru ada yang menilai bahwa keburukan ataupun hal yang kita sebut dalam tanda kutip adalah hal-hal yang tidak baik mengenai Anies Baswedan ini karena ada yang menganggap bahwa Anies Baswedan ini merupakan sebuah ancaman untuk di tahun 2024 mendatang. Nah, saat ini dua sisi hadir bersama Siti Sanoveni yang malam hari ini kita mengangkat tema Gubernur Anies Prestasi versus Caci Maki. Nah, saya akan berdiskusi dengan dua orang yang punya pandangan berbeda, tepatnya 4 orang di sini pemirsa, 2 yang ada tentu saja mengatakan bahwa prestasi Anies ini cukup banyak, tapi di sisi lain juga ada yang mencaci Anies Baswedan. Nah, saya perkenalkan langsung saja pemirsa siapa saja narsum saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bang Rian Ernest, merupakan politisi PSI sekaligus penggiat sosial media. Selamat malam Bang Ernest. Selamat malam. Kemudian juga di sebelah Bang Ernest juga ada pengamat kebijakan publik, yaitu ada Bang Aziz Tigorenggolan. Selamat malam. Malam. Kemudian di sebelah saya ada Bang Andre Rosiade, politisi dari Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Di sebelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bang Andre juga ada Bang Fasko Rusemi, penggiat sosial media. Selamat malam, Bang Fasko. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat berprestasi. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa tidak berprestasi. Kritiknya apa? Singkat saja Bang Ernest. Gini, dengan faktor yang beliau punya, kesantunan, tata kata, lihai berwacana, dan juga misalnya tim gubernurnya yang gemuk ya, 74 orang. Ini seharusnya progres kebijakan publik sudah terlihat secara artinya tidak ada progres. Kita tahan di situ dulu ya. Malah tidak ada kemunduran. progres. Nanti lebih panjangnya nanti. Nah, kalau dari Bang Aziz Tigorenggolan apa? Kalau sampai sekarang belum ada. Belum ada prestasi. Iya, belum ada prestasi. Belum ada prestasi. Kalau Bang Andre, prestasinya apa? Sederhana aja. Pemerintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Kemenpan RB menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi terbaik tahun 2018. Presiden yang didukung Rian Ernest melalui kementerinya menetapkan Mas Anies Provinsi DKI provinsi terbaik. Oke, baik. Dari Bang Fasko, prestasinya apa? Ya banyak banget ya, yang mungkin sudah... Satu saja dulu yang paling mencuat. Ya. Salah satunya kan penghentian masalah reklamasi kemarin. Jadi itu banyak sekali proyek-proyek besar yang akhirnya bisa di stop oleh Pak Anies. Oke, baik. Mengatakan ada yang berprestasi, pemirsa, ada juga yang mengatakan belum ada prestasinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, pemirsa, kita simak dulu paket pengantar berikut ini. Prestasi versus caci maki, pemirsa. Benarkah Anies ini sebagai Gubernur DKI Jakarta minim prestasi? Nah, kita tanyakan ke Bang Rian Ernest. Bang Rian Ernest, tapi begini dong. Banyak mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada kok prestasinya, draftnya kita juga lihat ada data-datanya sampai 31 prestasi. Kenapa yang ditonjolkan di sini hanya mengejar bukan prestasinya saja? Sebenarnya gini, gubernur ini harus kita kritik bersama. Karena 10 juta warga DKI, permasalahan DKI ini kusut, kompleks. Bahkan Pak Gubernur juga bilang tadi misalnya di TV. Saya akan soroti misalnya soal polusi dan kemacetan. Dan soal sampah misalkan. Kalau misalnya Pak Gubernur ini baru terpilih seminggu, akan mudah memang untuk beliau menyalahkan gubernur terdahulu. Mudah, karena dia bisa bilang, ya saya baru masuk. Ini sudah 2 tahun, bukan 2 bulan lagi. Kalau kita sudah 2 tahun diberikan jawaban seperti itu kan kita langsung berpandangan. Anda sudah 2 tahun, TGP begitu gemuk, anggaran juga bukan masalah, dengan DPRD juga Anda rukun sekali, jadi ini apa? Apa yang salah? Sehingga buat semua hal jadi munduran seperti sekarang. Itu, dan kayak tadi misalnya bagus sih sebenarnya Pak Anies ini kita tahu betul bahwa beliau ini politisi dan mungkin ingin mengincar 2024 dengan berbagai pencitraan. Kayak tadi misalnya F1 mencoba untuk ketemu supaya ada balapan di Jakarta misalkan. Atau misalkan sudah 7 kali dalam waktu 2 tahun Pak Gubernur ini keluar negeri. Karena bagus kan keluar negeri, pencitraannya baik, foto, kesannya Jakarta ini kota yang maju. Tapi kalau orang-orang dari luar negeri begitu melihat pengelolaan sampah kita saja tekor, bagaimana ceritanya? Saya membayangkan begini, soal ITF atau bahasa gampangnya gini deh, tempat pembakaran sampah modern. Ya, tempat pembakaran sampah modern. Ini sudah plan dari zaman gubernur dari yang terdahulu. Dan sudah 2 tahun berjalan Pak Anies menjabat, progres pembangunan baru 2%, baru uji tanah. Padahal dari zaman Pak BTP Pak Jarod itu sudah sebenarnya groundbreaking sebenarnya. Jadi
Sekarang boro-boro mau bikin 4 pembakaran sampah terpadu untuk menutupi masalah Bantar Gebang. Bikin 1 saja belum selesai. Oke, hopeless di situ. Gimana Bang Gimana Andri? ya?